didatangi oleh korban lewat mimpi. Begitu nggak merasa memang iya. Memang iya. Halo Forensikers, jumpa lagi bersama saya Denny Darko dan Dr. Hastri Sumi Purwanti, tetap di Jurnal Forensik. Dan kita kali ini mau menepati janji menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita minta untuk dilayangkan. Dilayangkan itu kalau dulu disuratkan, Ya, dibicarakan. Dan tapi nggak semuanya loh ya, karena mengingat gelar perkaranya belum ada. Dan Dr. Hastri juga sebelum dapat order ya, beliau memang nggak berwenang untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya ini adalah rahasia penyelidikan dan penyidikan. Tapi tujuan kita di sini memang nggak hanya fokus kepada kasus Subang saja, tetapi kepada bagaimana Dr. Hastri ini ingin membudayakan berpikir seperti seorang ahli forensik untuk mencari bukti sebelum kita mencari sebuah asumsi. Dan kita akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan beruntung, nanti akan langsung dijawab, diwakilkan oleh Semoga saya. bisa jawab. Amin. Ini kita mulai dari yang terbaru, Dok. Nyari-nyari ilmu gini di cerita Holmes itu Sherlock Holmes, sama Detektif Conan banyak. Trik-trik dari cerita Conan banyak yang masuk akal. Ini dari Nobody. Nah, 2 jam yang lalu dari tanggal 20, sekarang 23 ya? 23 November. Oke. Nah, ini ada lagi yang katanya seminggu, mana? Nah, ini kayaknya pertanyaannya ke saya, Dok. Iya. Ya kalau saya kemarin bilang 1 minggu itu kan ada perubahan nasibnya. Tapi kalau saya bilang ya dari 1 minggu itu saya kira sih kalau dari kartu ya, Dok ya, tersangka ini kayaknya akan masih merasa ya kayak diberikan pilihan. Dan kalau boleh saya bilang ya mungkin nasibnya nambah seminggu paling lama lah kalau menurut saya. Itu menurut saya gitu. Saya nggak bilang kalau ini akan diumumkan, tapi nasibnya itu berubah dalam 1 minggu sehingga dia dalam hitungan minggu ini pasti akan terjadi sesuatu. Nah, Bu Hastri ini kayak Bu Susi ya, keren. Oh, hebat Bu Susi. Karena Bu Hastri kan mengidolakan Bu Susi juga. Iya. Gitu. Dulu mau diundang di Ombak nggak jadi tuh. Oh iya, Bu Susi harus diundang ini. Padahal udah ngirim CV loh. Ini pasti mantap, 2 wanita hebat yang akan ketemu ngobrol pasti syarat ilmu. Nih saya coba cari ini ngomong seminggu mana Darko, ini kayaknya saya yang dikejar-kejar. Tapi nggak apa-apa, saya nggak janji seminggu untuk pengungkapan, tapi seminggu itu untuk mereka akan mengalami perubahan nasib sehingga saya yakin mereka nanti akan bertentangan satu sama lain. Dan ini ada dari Dwi Rimadani, masalah harta syukur itu kasus baru Nirina dan keluarga dalam keadaan aman, berbeda takdir sama almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Ya Allah, aku nulis namanya aja sedih. Ini dari Dwi Ramadhani. Ya. Kita cari yang ini ya, Dok, yang nanya langsung ya, sebentar. Nah, ini ada yang lumayan ini nih, Bu. Dari Ari Ganteng. Nah, ternyata yang ganteng nggak cuma Denny Darko aja, Bu. Ini ada Ari Ganteng, Bu. Bu Hastri, ibu terlahir diberikan sebuah kelebihan yang luar biasa yang jarang dimiliki banyak orang. Amin. Bu Hastri, ibu tentunya bisa melihat siapa pelakunya karena kelebihan yang Ibu Hastri miliki. Kelebihan itu adalah sebuah hadiah dari Allah, Sang Pencipta, kepada ibu sejak lahir, jadi kelebihan itu harus digunakan untuk menolong orang. Coba Bu Hastri cari secara detail. Apakah ada sedikit saja rambut pelaku yang terjatuh di sekitar dalam rumah, terutama kamar Amel? Sekecil penunjuk itu akan muncul DNA orang luar ada dalam rumah itu, rambut mudah rontok saat beraktivitas keras. Aku yakin pasti ada. Kembali Bu Hastri dan beberapa orang saja yang telusuri dalam rumah korban. Cari rambut-rambut sekitar lokasi, cek kuku Amel. Bu Hastri, Anda indigo sejak lahir, bantu arwah beliau biar tenang, tangkap pelakunya. Kita mulai dari pertama dulu nih, Dok. Tak jawab ya. Iya. Sebenarnya kan sudah
dijawab waktu diskusi sama Mas Anjas itu. Kan kita olah TKP lagi, terus kan kita ngambil sampel-sampel DNA ya dari properti yang di TKP. Kan itu termasuk darah, rambut, mungkin bekas sidik jari atau benda lain yang diduga ada DNA dari pelaku-pelaku itu. Tuh. Dan kita usahakan dapat, dan memang di Puslapfor itu di kepolisian sudah banyak kan DNA, makanya kemarin kita tinggal petakan kira-kira kayak main puzzle, DNA-nya itu dibuat bikin puzzle. Kira-kira di DNA-nya korban di mana aja, DNA-nya pelaku di mana aja, lah itu ketemu nggak, terus nanti dicocokkan memang dia ada tidak saat kejadian seperti itu. Jadi kan inilah yang butuh waktu lama. Dan ini berarti sudah dilakukan ya? Rambut ini nggak ada yang tercecer ya? Pasti sudah diambil semua iya, ya? Sudah juga. Oke. Tapi kembali lagi di sini kan ini mengatakan bahwa Bu Astri ada indigo sejak lahir. Tapi ibu nggak memutuskan ini dengan itu kan ya? Nanti memang ada sih petunjuk, dan ya secara tidak langsung saya datang kan. Kenapa nggak duluan kan? Ini saya buka kan, saya otopsi tanggal 2 Oktober kan. Betul. Padahal kejadian kan 18 Agustus. Betul. Kok ada waktu sekian lama? Lah netizen itu kan ya dari medsos saya kan suruh, Bu tolong Bu Kang Subang, kalau Subang. Ya. Saya pikir kan udah diotopsi, ya sudah gitu kan. Nah terus tiba-tiba kok ya korban datang dan minta tolong itu. Akhirnya saya ya memutuskan untuk ke Subang. Ya, Dokter Hasri merasa didatangi oleh korban lewat mimpi. Nggak merasa, memang iya. Memang iya. Jadi kenapa kok panjenengan juga akhirnya datang adalah karena itu juga. Iya. Ya, karena ada juga yang anggap, oh ini jangan-jangan yang kemarin itu kok dirasa kurang teliti sehingga datang. Enggak ya Bu, enggak ada seperti itu ya? Oh ya enggak, cuman ya itu petunjuk, dimintain tolong sama masyarakat, terus dimintain tolong juga sama korban, ya sudah akhirnya saya datang. Oke, tapi berarti ada dua dong. Kalau dimintai tolong sama masyarakat itu adalah sebuah tanggung jawab sebagai seorang polisi yang merupakan abdi negara, betul ya. Tapi kalau didatengin sama korban, ya itu kan berarti kayak diminta langsung ya. Iya. Oke, tapi nanti janji kalau sudah gelar perkara dan diungkap semuanya, panjenengan cerita nih Bu. Iya, cerita. Nah, ini membahas indigo yang dimaksud oleh Ari Ganteng. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa? Ada 55 saksi, masyarakat hanya tahu beberapa orang saja yang sebagai saksi. Dan dari 55 saksi bisa dipastikan ada yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pengakuan. Tapi kalau tanpa pengakuan, apakah bisa dilakukan gelar perkara? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, kalau tanpa pengakuan bagaimana cara meyakinkan jaksa dan hakim? Nah, Dok, itu menarik. 55 iya, saksi. Kan, polisi kita tahu ya. Cuman beberapa nih. Polisi kan masih ngumpulkan saksi-saksi dan juga pemetaan tadi DNA yang dari saksi-saksi yang di TKP properti kan nanti kan dicocokkan gitu kan. Lah, kita semua nggak butuh pengakuan. Kita hanya mengumpulkan alat bukti sesuai undang-undang. Kalau jelas alat buktinya dan pasti minimal 2 alat bukti bisa dimajukan ke tingkat selanjutnya untuk di sidang di pengadilan, dan caranya mempengaruhi nanti meyakinkan hakim gitu ya, jaksa penuntut umum ya sesuai kalian masing-masing. Kalau saya mungkin keadaan jenazahnya karena dokter forensik patologi, nanti dari DNA ahli DNA-nya, terus nanti ada ahli mungkin untuk detektor kebohongan itu juga bisa didatangkan itu, terus mungkin dari IT ahli IT kalau bisa didatangkan juga ke pengadilan. Artinya pengakuan itu juga tidak diperlukan ya? Tidak. Kalau ternyata data-data itu sudah lengkap dan memenuhi minimal 2 alat bukti. Ya. Nah, tapi berarti kalau saat ini polisi ini dianggap sudah mengantongi nama, artinya minimal 2 alat bukti itu sudah ada ya, Dok? Menurut saya udah. Seharusnya sudah ya? Udah. Oke, berarti boleh nggak kalau disimpulkan
di antara 55 saksi itu akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka. Wah, saya bukan wewenang dokter, saya, bukan karena wewenang kalau nggak saya. salah tadi sore itu saya dengar ada juga satu pendapat, kalau nggak salah ya, satu rilis bahwa ada saksi yang akan dinaikkan menjadi kasusnya itu statusnya menjadi tersangka. Ya, di kasus apapun kalau ada saksi dan nanti terbukti ya memang saksi bisa jadi tersangka. Oke. Dokter Hastri ini khusus forensik gak akan jawab soal penyidikan atau penyelidikan. Intinya khusus forensik aja. Jikapun Dokter Hastri tahu, dia gak akan speak up ke publik. Selain menjaga kredibilitas juga menjaga profesionalisme. Dari 2 jenazah sebenarnya hanya 1, tapi yang satu kenapa ikut meninggal padahal bukan TO-nya kan. Iya. Ya mungkin waktu itu dia melihat, dilindungilah apa adanya lah, jangan dipindahin jenazahnya, jangan diangkat. Ya memang kasihan, tapi